Yang terkasih dalam Yesus, senang rasanya kita berjumpa kembali pada hari ini dalam keadaan sukacita. Setelah melewati minggu-minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus, pada hari ini kita akan menjalani hari-hari kita seperti biasanya. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi anggo parbatu nitondii ondo, holong niroha, job niroha, hasonangan, lambok niroha, habasaran, lidang niroha, hatomanan. Dalam bahasa Indonesia, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, setelah memperingati minggu-minggu Pentakosta, minggu-minggu turunnya Roh Kudus, pada saat ini kita mau dipancarkan kehidupan kita akan daripada buah roh. Artinya, apa yang dihasilkan oleh orang yang sudah didiami roh hatinya. Bagaimana kehidupan kita ketika kita sudah mengatakan bahwa kita adalah menjadi yang didiami oleh Roh Kudus. Yang didiami Roh Kudus itu harus berdampak kelihatan daripada kehidupan kita. Bukan hanya mengatakan bisa dalam bahasa roh, bukan hanya mengatakan membuat sebuah mujizat-mujizat, namun ada sebuah kenyataan dalam kehidupan orang percaya sebagai orang yang menjadi didiami Roh Kudus. Kehidupannya menjadi total berubah. Kehidupannya menjadi memancarkan sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan ini. Di mana kehidupan itu merupakan karakter yang dipertunjukkan oleh orang percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal apa saja dalam Galatia 5 ayat 22 ini? Buah roh adalah yang pertama kasih. Sehingga orang yang hidup di dalam roh sesungguhnya adalah orang yang mengasihi, yang mengutamakan untuk membuat sebuah kebaikan melalui kebaikan yang sudah diterimanya dari Yesus Kristus. Mengasihi berpatokan kepada kasih yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan sangat jelas dikatakan bahwa orang yang mengasihi itu adalah memberikan kepada orang lain, melakukan kepada orang lain, bersikap kepada orang lain sebagaimana kita inginkan orang lain bersikap kepada kita. Sehingga orang yang hidup dalam roh itu kehidupannya memancarkan kasih, memancarkan sebuah tindakan kasih. Yang kedua adalah sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam satu hari mana lebih banyak kita bersungut-sungut daripada bersukacita, daripada bersyukur? Mana lebih banyak kehidupan kita menggerutu daripada bersyukur? Mana lebih banyak kehidupan kita yang merasa kekurangan atau merasa kecukupan? Orang yang percaya, sukacitanya akan selalu melimpah dalam hidupnya. Hidupnya itu memancarkan sukacita. Dia tidak akan menjadi dikuasai oleh keadaan, namun keadaan itulah yang menjadi dikuasai oleh hatinya, sehingga sukacitanya akan tetap melimpah. Oleh karena itu, kedua dikatakan adalah sukacita. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai artinya tidak ada konflik, tidak ada persoalan, tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sejahtera. Jadi damai dan sejahtera ini sebuah rangkaian yang dimiliki oleh orang percaya. Artinya kehidupan kita menjadi kehidupan yang memancarkan kehidupan yang damai, dan kita menjadi suka dan cinta kepada kedamaian, bukan yang menjadi membenci kepada kedamaian. Dan kehidupan kita itu akan tetap menjadi sebuah yang memancarkan sebuah sikap yang damai. Orang yang percaya, yang didiami roh, dipancarkan dari kehidupan sehari-hari dengan berdamai dengan setiap orang dan semua orang. Yang ketiga adalah sabar. Manusia pada zaman ini dihadapkan dengan sebuah emosional,
sebuah waktu yang tidak menentu, yang cepat berputar dan berproses. Namun orang yang percaya, dia akan tetap sabar di dalam kehidupannya. Dalam menggapai cita-cita, utamakan kesabaran sebagai buah daripada rohmu. Dalam berhadapan dengan sebagai tantangan, berbagai persoalan kehidupan, ingat bahwa hidup kita harus sabar. Karena kenapa menjadi sabar? Karena Allah tidak akan lalai untuk memenuhi janji-janjinya. Maka hidup sabar itu adalah mempercayai bahwa Tuhan akan melakukan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesabaran menjadi bahagian daripada kehidupan orang yang percaya. Kedua, yang berikutnya adalah kemurahan hati. Murah hati artinya kemauan untuk menolong orang lain, kemauan untuk memberikan apa yang ada bagi kita, bagi orang yang membutuhkan. Ada kemurahan hati karena kita sadar bahwa apa yang kita terima itu merupakan berasal dari Allah. Apa yang ada bagi kita itu merupakan pemberian Allah. Maka kita akan menjadi bermurah hati atas apa yang dibutuhkan oleh orang lain di sekitar kita. Kebaikan, sumber kebaikan hanya pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan sikap yang kita perankan merupakan pancaran daripada kebaikan-kebaikan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dan yang berikutnya adalah kesetiaan. Saudara terkasih, apakah itu setia? Setia itu adalah tetap kepada komitmen meskipun ada kesempatan untuk melanggar komitmen tersebut. Kalau dikatakan orang setia, yang pasti tetap beriman meski ada kesempatan untuk menyangkal iman. Ada alasan, ada berbagai referensi yang memungkinkan untuk menjadi menyangkal iman, tapi tetap beriman. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus, mari buahkan roh di dalam hidupmu. Biarlah Roh Kudus yang menjadi tetap menuntun kehidupan kita, sehingga buah-buah roh menjadi nyata dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai orang yang sudah menjadi menerima Roh Kudus, sehingga membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan menjadi buah roh dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi betul-betul kami laksanakan, kami hidupi, dan kami teladani bagi kehidupan kami. Biarlah umat yang mendengarkan firman ini Engkau berkati, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau dampingi yang merasa sendirian. Dan biarlah karunia Tuhan tetap menjadi nyata dalam kehidupan mereka, dan berkati setiap usaha, pekerjaan, dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa, hamba serahkan setiap pendengar firman ini dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.